Halo, nama saya David dan di video ini saya akan menjelaskan kode yang saya buat di modul 8 dan bagaimana kodenya implementasikan factory method dan object pool. Jadi strukturnya ada tiga package, di mana ada obstacles, pools, dan juga factories. Dan ada 4 obstacle: homing missile, horizontalizer, verticalizer. Dan di setiap package-nya ada kelas abstrak utamanya, base obstacle, object pool, dan obstacle factory. Dan masing-masing obstacle-nya mengimplement atau extend dari main class di setiap package-nya. Jadi yang factory method yang kita gunakan di kode ini ada di mainnya di obstacle factory. Jadi inti factory methodnya ada di obstacle factory lewat interface obstacle creator. Jadi dia pembuat objek bertipe obstacle dan pemilihan creator berbobot atau weighted. Jadi yang pertama ada contract creator. Jadi setiap creator wajib bisa create, release all, get in use, supports, get name. Ini bikin pembuatan rintangan atau obstacle bertipe terenkapsulasi dan konsisten. Yang kedua ada weighted selection. Jadi probabilitas spawnnya. Jadi factory menyimpan daftar weighted creator, register bobot per tipe, lalu create random obstacle, milih creator secara berbobot, lalu panggil creator.create. Terus creator specific ambil dari pool. Vertical laser creator dia ngitung tinggi, length berdasar ground dan tinggi player yang obtain dari vertical laser pool. Lalu horizontal laser creator dia hitung panjang dan Y random di atas player sampai dekat plafon yang obtain dari horizontal laser pool. Lalu homing missile creator pilih Y random di atas tanah, obtain dari homing missile pool. Lalu lagi registrasi dan eksekusi factory-nya. Jadi registrasi bobot defaultnya itu 2,2,1, lalu panggil create random obstacle, ground top Y, spawn X, player height saat butuh obstacle baru. Jadi kenapa ini factory method? Jadi karena keputusan obstacle mana dan gimana cara dibuatnya dipindah dari main ke creator via contract interface. Jadi main cukup request obstacle baru dan factory mengurus detail dan tipe inisialisasi. Ini bikin kodenya lebih mudah ditambah. Contoh nambah obstacle baru misalnya saw blade. Lalu ada object pool. Jadi di sini kode intinya ada di object pool .java dan isinya ada list available dan in use. Ini manajemen objek. Ada method obtain ambil dari available atau buat baru. Lalu pindah ke in use. Selanjutnya ada release object, di mana itu balikin ke available sambil reset object. Ada juga release all dan access get in use, get active count. Lalu ada pool spesifiknya, horizontal laser pool, vertical laser pool, homing missile pool, dimana dia mengoverride create object dan reset object, sehingga creator tinggal pool.obtain. Jadi ini manfaatnya untuk spawn cepat, starter minim, dan restart game tinggal release all pada setiap pool. Jadi selanjutnya saya akan lebih detail ke obstacles rintangannya dan perilakunya. Jadi base obstacle mempunyai initialize, render, is colliding, is off screen camera, dan abstraksi gambar atau collider biar turunan atur bentuk sendiri. Lalu horizontal atau vertical laser itu mirip, cuman horizontal itu lebar sama dengan length, tinggi sama dengan width. Vertical itu kebalikannya. Lalu untuk homing missile, jadi dia punya target velocity dan speed. Nanti di set target player dan diupdate tiap frame.
di main.java. Ini ada game loopnya dimana dia nge-spawn render collision. Jadi dia nggak initialize kamera, player, dan ground. Obstacle factory, timer, spawn, jadi semuanya di initialize. Lalu dia mengupdate, jadi dia baca input space dari player. Jadi kalau playernya mati dan space, jadi dia nge-reset game. Kalau nggak dia player.update, update kamera, ground update, check boundaries, lalu update obstacles dan check collisions. Juga dia nge-cetak distance ke terminal untuk score. Dia nge-render dan bersihkan layar. Dia nge-render, jadi dia mau ngebersihkan layar, render ground dan player, lalu semua obstacle aktif ya, warna merah. Lalu ada metode spawn. Jadi spawn dia jaga jarak minimal dan cluster. Jadi spawn di depan kamera via factory create random obstacle. Lalu ada update, update obstacles. Jadi dia ada timer dan panggil spawn berkala. Jadi set target homing missile dan lepas jika keluar layar. Terus ada collision logicnya juga, dimana dia ngecek buat tabrakan. Kalau tabrakan lock game over dan press space untuk restart dan playernya die. Oke, sekarang saya akan demo gamenya. Sini pas start game, player muncul. Ketika pencet space dia akan terbang dan ada muncul obstacle-nya. Jadi dia spawn setelah berapa detik dan rintangannya muncul di depan kamera. Jadi dia clustered. Dan pemilihan tipenya pakai weighted random dari factory method. Lalu ada homing missile, ini dia mengikuti player seperti itu tadi. Dan ketika mati dan player pencet space buat nge-restart. Jadi untuk object poolnya, jadi rintangannya di-release ke pool, tidak di GC. Jadi dia nge-release dan nge-release all. Dan di sini juga terlihat ada lock distance-nya untuk score yang di print ke konsol. Oke, itu aja untuk video penjelasan ini. Terima kasih.